Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamparan laut biru hingga puncak gunung yang diselimuti kabut. Dari tanah leluhur yang menyimpan misteri hingga kisah cinta para raja dan dewi. Selamat datang di channel Cerita Nusantara. Tempat di mana legenda, sejarah, dan mitos bertemu dalam satu alur yang hidup kembali lewat suara dan imajinasi. Di sini, kami akan menuturkan kisah-kisah dari penjuru negeri. Kisah para pahlawan, para pujangga, hingga makhluk gaib yang menjadi penjaga tanah Jawa dan Nusantara. Namun, sahabat semua, jika dalam penyampaian kami terdapat kekeliruan nama, tempat, atau alur kisah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua cerita yang kami hadirkan adalah wujud rasa hormat dan cinta kami pada warisan budaya bangsa. Mari bersama kita lestarikan kisah-kisah ini dengan cara yang paling sederhana. Klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini, agar cerita-cerita leluhur kita tetap hidup dan dikenal generasi setelah kita. Karena, di setiap legenda, ada pesan, ada doa, dan ada bagian dari diri kita sebagai anak Nusantara. Selamat menyimak, dan semoga cerita kali ini membawa kita lebih dekat pada akar sejarah dan jati diri bangsa. Tumenggung Bahurekso dan Rantamsari, cinta, kesaktian, dan kutukan Laut Utara. Pernahkah kamu mendengar kisah cinta yang berujung pada keajaiban Laut Utara Jawa? Di balik nama besar Tumenggung Bahurekso, pahlawan, Panglima Mataram, dan tokoh sejarah Kendal Pekalongan, tersimpan legenda cinta dan kutukan antara dirinya dan seorang bidadari bumi bernama Rantamsari, yang kelak dikenal sebagai Dewi Lanjar. Cerita ini bukan sekadar dongeng, tapi bagian dari kisah rakyat yang hidup berabad-abad di tanah Jawa. Mari kita telusuri bersama, tersebutlah dalam cerita tutur rakyat Pekalongan dan Batang. Sultan Agung hatinya sangat lega setelah mendengar laporan Raden Bahu, bahwa pembuatan bendungan Kali Sambong telah dapat selesaikan dengan baik. Kemudian Raja bertitah, "Raden Bahu, tugasmu telah kau selesaikan dengan baik, maka pengabdianmu di Mataram dapat diterima. Namun, masih ada tugas berat yang harus kamu laksanakan, yaitu menjemput anak gadis di desa Kalisalak yang akan saya persunting." Raden Bahu menyanggupi dengan menyembah hormat dan mohon pamit serta mohon restu, dan selanjutnya Raden Bahu berangkat ke desa Kalisalak. Alkisah, Raden Bahu telah sampai ke desa Kalisalak, bertemu dengan Rantamsari, gadis desa yang dikehendaki Sultan Agung. Raden Bahu menyampaikan perintah raja, yang isinya Rantamsari harus mau dibawa ke Mataram untuk diperistri baginda Raja Sultan Agung. Mendengar apa yang dikatakan Raden Bahu tersebut, Rantamsari merasa keberatan, ia tidak mau dibawa ke sana. Demi tugas yang diembannya sebagai prajurit yang harus taat kepada titah raja, maka Raden Bahu akan menjemput Rantamsari dengan kekerasan. Rantamsari melihat Raden Bahu akan bertindak dengan kekerasan, menangislah ia dengan terseduh-seduh seraya berkata, "Duh Raden, walaupun bagaimana aku tidak mau dipersunting sang baginda raja, lebih bahagia aku menjadi istri Raden Bahu." Mendengar ratapan tangis Rantamsari, hati Raden Bahu menjadi luluh, benih-benih cinta mulai bersemi di hatinya. Sorot mata gadis desa yang penuh kesucian itu mulai menghiasi hatinya sehingga dua manusia yang berlainan jenis itu saling jatuh cinta. Namun pikiran Raden Bahu masih dibayangi tugas dan kewajiban yang diembannya. Sehingga, Raden Bahu menjadi bingung dihadapkan pada dua masalah yang sangat berat antara tugas dan cinta. Walaupun Rantamsari gadis desa, namun ia dapat membaca kesulitan yang dialami oleh Raden Bahu. Maka dengan lemah lembut, Rantamsari berkata, "Wahai Raden, janganlah gusar dan bingung. Adinda mengetahui Raden pasti tidak sampai hati untuk menyerahkan Dinda kepada sang baginda. Masih ada jalan keluar untuk menyelamatkan Dinda, Raden." "Jalan apakah yang bisa menyelamatkan kita berdua, Adinda?" "Aku juga tidak rela kehilanganmu," kata Raden Bahu. Kemudian Rantamsari bercerita bahwa di desa Beluk ada seorang gadis yang sangat cantik bahkan melebihi dirinya. Gadis tersebut namanya Endang Wuranti. Dia adalah anak penjual serabi, kiranya dapat dipersembahkan kepada Sri Baginda. Raden Bahu mengangguk, hatinya merasa lega karena tugasnya berhasil dan dapat mempersunting gadis idaman hatinya. Berangkatlah Raden Bahu ke desa Kalibeluk. Sesampai di sana Raden Bahu menyampaikan maksud dan tujuannya, bahwa kedatangannya sebagai utusan Raja Mataram untuk menjemput Endang Wuranti yang akan dipermaisurikan Sri Baginda. Hati Endang Wuranti merasa gembira yang tak terlukiskan. Kemudian setelah dirasa cukup, berangkatlah mereka menuju Mataram untuk menghadap Sri Baginda. Sesampai di kerajaan, Raden Bahu menghadap Sri Baginda, dengan hormat ia melapor telah memboyong Putri Kalisalak ke keraton. Mendengar laporan Raden Bahu, segeralah Sri Baginda memanggil putri tersebut. Alangkah kecewanya Sri Baginda.
Putri dari Kalibeluk tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sang raja, ia malah jatuh pingsan tak sadarkan diri. Sri Baginda menduga bahwa putri tersebut bukan yang dikehendaki. Sri Baginda beranggapan bahwa Raden Bahu mengkhianati janjinya sebagai seorang kesatria. Timbullah dalam hati Sri Baginda ingin membalas dendam dengan cara halus. Karena kesalahan tidak terletak pada Endang Muranti, maka anak bakul Serabi itu diperintahkan untuk kembali ke Kalibeluk, dan diberikan padanya sejumlah uang untuk mengembangkan dagangannya. Hingga sekarang makanan Serabi Kalibeluk sangat terkenal. Pada suatu hari Sri Baginda memanggil Raden Bahu dan memberi titah kepadanya untuk membuka hutan Gambiran. Seperti diketahui bahwa hutan Gambiran merupakan salah satu hutan yang masih lebat, angker, binatang buas banyak berkeliaran, setan-setan gentayangan sebagai penghuni hutan. Namun, sudah menjadi takdir Tuhan bahwa meski hutan Gambiran itu gawat, toh akhirnya tugas membuka hutan tersebut menjadi perkampungan dan persawahan bisa berhasil dengan baik. Walaupun untuk mengerjakan tugas berat itu Raden Bahu harus melakukan Tapangalong. Dari cerita inilah di kemudian hari terkenal dengan nama daerah, Pekalongan, hasil kerja keras Raden Bahu atau Bahu Rekso. Siapa sebenarnya Rantamsari itu sehingga Sultan Agung berkeinginan untuk menjadikan istri? Tersebutlah dalam cerita bahwa ketika Nawang Wulan, istri Jakatarub atau Kidang Telingkas, berhasil kembali lagi ke kahyangan, dunia bidadari, karena baju dan selendangnya berhasil ditemukan, ia merasa sangat sedih karena kehadirannya ditolak oleh saudara-saudaranya. Alasan mereka, karena Nawang Wulan sudah bukan anggota bidadari kahyangan karena telah melakukan perkawinan dengan manusia. Hanya seorang bidadari yang tetap menaruh simpati padanya yaitu Nawangsari. Diceritakan dalam buku Penembahan Senopati, akhir dari keputusasaan Nawang Wulan, ia langsung menerjunkan diri ke Laut Selatan, dan berusaha menaklukkan para lelembut Segoro Kidul, Laut Selatan, yang kemudian terkenal dengan julukan Ratu Laut Kidul. Akan halnya dengan Nawangsari, ia kemudian juga turun ke bumi menjelma sebagai seorang wanita yang cantik dengan memberi nama dirinya sendiri, Rantamsari. Dan tempat tinggal yang dipilihnya adalah Kalisalak. Seperti diceritakan di atas, bahwa di kemudian hari Rantamsari diperistri Raden Bahu Rekso, dan dari perkawinannya lahir seorang laki-laki bernama Sulamjono. Seperti halnya Nawang Wulan, Nawangsari atau Rantamsari juga dilanda kemelut rumah tangga. Hanya permasalahannya yang berbeda. Raden Bahu merasa resah karena hampir setiap saat Rantamsari selalu dikunjungi oleh Ratu Laut Kidul. Nasihat dari suaminya, Raden Bahu, kurang mendapat tempat di hati dan nyaris tidak pernah diperhatikan. Mungkin karena rasa kesal tidak bisa ditahan, maka perpisahan yang terjadi dan mungkin itu merupakan pilihan yang terbaik walaupun Rantamsari sendiri masih memiliki cinta yang dalam pada Raden Bahu. Dari sinilah muncul sebutan-sebutan yang menjurus pada status seseorang. Rantamsari menjadi janda kembang dengan sebutan Lanjar. Dari mulut ke mulut tersiar bahwa Rantamsari adalah Dewi Lanjar. Meskipun sudah punya anak, Rantamsari tetap kelihatan cantik, sehingga menjadi rebutan pembesar kadipaten. Lamaran demi lamaran ditolak oleh Rantamsari karena hatinya tetap menyatu dengan Bahu Rekso dan Sulamjono. Karena itu ia berusaha meloloskan diri dari Pekalongan. Kematian putranya, Sulamjono, benar-benar memukul hatinya. Rasa putus asa selalu ada di hadapannya. Ketika berada di sebuah tempat Rantamsari bertemu dengan seorang pertapa, dan ia disarankan untuk segera menuju Kali Opak, dan seterusnya disarankan segera menerjunkan diri ke dalam sungai. Alkisah, Rantamsari dijemput oleh Ratu Laut Kidul yang tidak lain adalah saudara sebidadarian, Nawang Wulan. Selanjutnya, Rantamsari atau Nawangsari atau Dewi Lanjar diberi pelajaran oleh Ratu Laut Kidul tentang bagaimana memimpin dunia lelembut. Oleh Ratu Laut Kidul, Nawangsari atau Rantamsari diberi kekuasaan untuk menguasai Laut Utara atau Laut Jawa, dengan sebsutan Dewi Lanjar. Dan oleh Ratu Laut Kidul disarankan agar Dewi Lanjar tetap membantu para bupati di daerah pesisir, khususnya Bupati Pekalongan. Sementara dari istri yang satunya, Tumenggung Bahu Rekso memiliki seorang anak lagi yang diberi nama Banteng Bahu. Dalam Perang Batavia, 1628, kedua putra Bahu Rekso ambil bagian dan gugur sebagai kusuma bangsa. Dan ketika petinggi Mataram melakukan persidangan dalam rangka perisapan perang besar itu, Banteng Bahu mendapat tugas menajga daerah di bagian barat dari Paseban Kemangi, tepatnya di pantai dan hilir Sungai Kuto. Tugas pokoknya mengawasi dari jauh apabila ada kapal-kapal lawan yang memasuki wilayah Paseban. Sehingga dibuatlah sebuah panggung yang agak tinggi, sehingga bisa untuk menerawang atau melihat dari jauh. Begitulah tempat itu disebut dengan nama Tawang atau Nerawang. Dongeng mengenai Tumenggung Bahu Rekso dan Dewi Lanjar atau Rantamsari hingga kini memang masih dianggap keramat oleh sementara penduduk di Pekalongan, dan cukup hati-hati untuk dipentaskan dalam cerita panggung atau ketoprak ludruk ataupun sandiwara.
Pernah suatu ketika ada lakon Sendratari Tumenggung Bahurekso dengan mengambil lokasi di Pendopo Kabupaten Pekalongan. Penggelar pertunjukan itu juga termasuk orang penting, Bupati Haryono, almarhum. Penata tarinya juga tokoh budayawan nasional, Bagong Kusudiharjo. Mungkin karena lakon ceritanya kurang lengkap sehingga ada ketidakcocokan dengan cerita yang sebenarnya, tiba-tiba langit yang cerah sejak sore dan udara yang sejuk mendadak redup dan gelap hingga kemudian turun hujan lebat disertai petir menggelegar-gelegar. Tak lama kemudian, banjir pun menggenangi alun-alun Pekalongan yang tingginya hampir setengah meter. Anehnya, banjir itu hanya di sekitar alun-alun dan pendopo kabupaten saja. Hal yang sama juga pernah dialami oleh grup kesenian ketoprak, Siswa Budoyo. Mungkin karena pementasan lakonnya kurang sesuai dengan lakon cerita yang sebenarnya, maka tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, juga disertai petir. Bahkan hampir sepertiga pemain panggungnya jatuh sakit. Setelah dilakukan upacara ritual di makam Bahurekso yang ada di Lego Kalong, ternyata semua yang pernah terjadi itu tidak lagi mengganggu pementasan berikutnya. Rasanya memang antara percaya dan tidak. Di samping itu, memang tidak ada dalil pasti yang bisa menyebabkan peristiwa itu terjadi, tetapi kenyataan yang menjawabnya. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang masih berhubungan dengan hamba Allah, tentunya diperlukan adab dan sopan santun termasuk terhadap para leluhur yang telah meninggal dunia. Kalau saja Tumenggung Bahurekso masih hidup, dia mungkin akan berkata, mengapa masuk daerah orang lain tidak mau kulawanun, permisi Jawa, kepada orang yang bersusah payah membangun, dan mengapa melakonkan diri saya tidak sesuai dengan cerita sebenarnya. Setiap kisah selalu punya akhir. Tapi legenda tak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam ingatan, berhembus bersama angin, dan berbisik lewat waktu untuk mengingatkan kita. Siapa diri kita sebenarnya? Inilah kisah dari tanah leluhur. Kisah tentang cinta, pengorbanan, kesaktian, dan keajaiban. Yang diwariskan turun-temurun agar kita tak lupa dari mana kita berasal. Bila dalam penuturan ini ada kata yang kurang berkenan, atau ada bagian cerita yang tidak sesuai dengan versi yang Anda dengar di daerah masing-masing, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kisah kami hadirkan dengan niat tulus, untuk menghormati para leluhur dan melestarikan budaya Nusantara yang luar biasa kaya. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menelusuri jejak-jejak sejarah dan legenda lain di bumi pertiwi. Caranya mudah. Tekan tombol like, bagikan ke teman dan keluarga, dan jangan lupa subscribe. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin panjang pula napas warisan Nusantara yang akan hidup di hati kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan selalu diberi hati yang tenang untuk menghargai sejarah dan budaya bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.